Pekan lalu, kapal induk USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan, menguatkan kehadiran AS di Laut China Selatan. Unjuk kekuatan sebesar ini lama tidak terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dan menandakan pentingnya upaya pencegahan AS terkait China. Laporan International Business Times menyatakan misi 3 kapal induk itu belum terjadi dalam waktu sekitar 3 tahun. Perkembangan ini jelas terkait dengan memanasnya situasi baru-baru ini antara AS dan China terkait pandemi virus corona dan manuver maritim China mengenai Taiwan dan Laut China Selatan. Pejabat pemerintah China, menurut laporan Global Times, telah menyuarakan oposisi terhadap pengerahan 3 kapal induk itu, dan mengatakan, China bisa melawannya dengan mengadakan latihan militer dan menunjukkan kemampuan dan tekadnya untuk menjaga integritas teritorialnya. Global Times, surat kabar yang dikelola pemerintah China, juga membuat referensi khusus untuk rudal pembunuh kapal induk China yang terkenal, DF-21D dan DF-26. Media-media China telah sering membahas senjata-senjata ini. Namun, sementara mungkin tidak banyak yang diketahui tentang kematangan teknis dan sistem panduan senjata-senjata ini, para pemimpin Angkatan Laut AS telah memperjelas, kapal induk pengangkut senjata-senjata itu akan beroperasi di perairan internasional mana saja. Skenario semacam ini telah sering mengundang debat, spekulasi, dan diskusi strategis mengenai utilitas fungsional berkelanjutan dari kapal induk. Studi Angkatan Laut secara konsisten mengeksplorasi konfigurasi alternatif untuk kapal induk masa depan untuk meneruskan 3 atau 4 kapal induk kelas Ford pertama yang sekarang sedang dikembangkan. Mungkin mereka akan merekayasa kapal induk yang lebih kecil, lebih cepat, lebih gesit, atau terus memperluas penggunaan drone yang diluncurkan oleh kapal induk dengan jarak yang lebih besar. Pada saat yang sama, kapal induk AS tidak mungkin tidak akan pergi dalam waktu dekat karena sejumlah alasan. Menurut Chris Osborne di The National Interest pertama, laporan tentang rudal pembunuh kapal induk China ini tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi kapal induk AS yang mendekat. Pun, meski banyak yang tidak dibahas demi alasan keamanan, Angkatan Laut AS terus meningkatkan sistem pertahanan kapal berlapisnya. Kapal induk secara teratur berlayar dalam kelompok, artinya kapal induk dipertahankan oleh kapal perusak penjelajah, dan berbagai aset pengawasan udara dan serangan. Kedua, Angkatan Laut terus mempersenjatai kapal-kapal permukaannya dengan senjata laser baru dan sistem peperangan elektronik canggih yang dapat menghentikan rudal yang datang dan merusak lintasan mereka. Selain itu, sistem pertahanan berlapis Angkatan Laut tidak hanya mencakup sensor berbasis ruang dan kapal, tetapi juga pencegat yang terus di-upgrade, membuatnya jauh lebih akurat. Arti dari semua ini adalah, meskipun China mengklaim misil pembunuh kapal induknya dapat menghancurkan kapal-kapal induk AS, tampaknya tidak ada banyak jaminan kelompok kapal induk itu tidak dapat mempertahankan diri mereka. Terutama jika kapal induk diapit oleh kapal perusak DDG-51 yang dipersenjatai dengan lengkap, tulis Osborne. Mungkin faktor-faktor ini menjadi bagian dari alasan mengapa para pemimpin Angkatan Laut AS terus mengatakan kapal induknya dapat beroperasi dengan sukses dimanapun mereka dikerahkan.